Hey yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes. Kita nggak ngegame sambil santai-santai dulu ya. Di sini sedikit berbeda dengan video-video gue sebelumnya. Gue di sini pengen berbagi info, gue pengen sharing juga, gue pengen cerita juga ke kalian karena ada beberapa dari kalian yang menanyakan soal ini yang bakal gue bahas gitu ya di video kali ini ya. Dibilang kabar bagus, nggak, bukan kabar bagus, kabar buruk, bisa dibilang kabar buruk, tapi gue juga nggak mau menganggap ini sebagai hal buruk. Ya gue anggap ini sebagai apa ya, sebagai, bisa dibilang sebagai cobaan mungkin ya. Ya kita nggak tahu deh menurut kalian ini cobaan atau gimana ya. Tapi di ini seputar adik gue yang waktu gue live stream Subaton kemarin itu. Kalian banyak yang nanya ya, bang, adik lu kemana, kok nggak di rumah, biasanya bawel, biasanya teriak-teriak atau apa, atau biasanya gua marahin dia atau gimana. Ya mungkin buat kalian yang belum tahu, adik gue itu masuk rumah sakit karena 2 minggu ini dia tuh batuknya parah banget kan ya, batuknya sampai yang bener-bener berdahak, yang sampai grok-groknya tuh bener-bener luar biasa. Dan itu buat di keluarga gue, buat keturunan gue itu normal karena gue kecil pun gue penyakitnya sama seperti yang adik gue jalanin saat ini. Dan dia sekarang sedang dirawat udah kurang lebih berapa ya, 7 hari ini udah dirawat. Tapi dia itu udah sakitnya itu selama 2 minggu kurang lebih ya, kurang lebih 2 minggu. Saat gue live stream pun itu dia posisinya lagi di rumah sakit. Dan kalian juga bilang semoga cepat sembuh ya, adik lu kenapa penyakitnya, bla 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 bla. Dan ya itu ya penyakit yang gue tahu dan nyokap gue tahu ya, penyakit gue yang waktu itu kecil ya, saat gue ngidap juga waktu kecil itu sama gitu. Gue lupa nama penyakitnya apa, tapi ya pokoknya sama gitu, seputar paru-parunya tuh berlendir gitu ya. Dan itu lendirnya emang harus dikeluarkan atau harus diuap biar lendirnya tuh yang di paru-paru tuh bersih. Dan ya itu normal gitu, gue juga mengalaminya waktu kecil ya. Tetapi ini jam berapa nih gue cerita ini, jam 4 pagi coy. Ini kalau kalian bisa lihat ya, jam 4:26 pagi, jam setengah 5 pagi ya, gue sambil nungguin sholat subuh. Gue baru dapat info. Waktu itu gue sebenarnya udah dapet infonya sih ya, kalau adik gue itu ada indikasi jantung. Indikasi itu sekedar spekulasi atau perkiraan. Dan pada saat gue tahu itu saat di live ya, gue pikir paling indikasi, mudah-mudahan sih nggak terjadi apa-apa ya. Dan itu belum dicek oleh spesialis jantungnya. Dan kemarin ini baru aja dicek oleh dokter spesialis jantung dan ternyata memang benar, adik gua ada indikasi jantungnya guys. Dia ada bermasalah di jantungnya. Dan di sini gua pas denger ini sih gue bener-bener shock banget ya, karena di keluarga gua, di keturunan keluarga gua tuh tidak pernah ya ada namanya keturunan penyakit jantung. Dan ini bener-bener baru pertama kali. Dan gue kaget banget gitu, anak seumur Zaki nih, Zaki tuh masih kecil banget ya, masih 4 SD guys, masih 4 SD. Dia harus menjalani penyakit yang menurut gue tuh berat banget ya, karena gue gak pernah merasakan. Jadi gue menganggap penyakit ini tuh berat, bener-bener berat. Dan dia itu tidak boleh kecapean sama sekali. Pantes ya, sebenarnya ini penyakit tuh udah lama, kata dokter jantungnya, penyakit ini tuh udah lama dialamin oleh Zaki ini, kurang lebih selama 2 tahun. Tapi emang penyakit yang dialamin sekarang ini bukanlah penyakit yang sekali diperiksa tuh langsung ketahuan. Dan ini baru ketahuannya sekarang setelah 2 tahun masuk ke rumah sakit lagi. Nih dicek kemarin baru ketahuan kalau dia tuh sebenarnya ada lemah di jantungnya. Dia berarti tuh nggak boleh kecapean. Kalau kecapean tuh langsung ngedrop, badannya langsung panas, langsung ya pokoknya langsung ngedrop deh, bener-bener ngedrop. Dan itu gue mikirnya sama nyokap gue saat itu, biasalah anak kecil, kalau kita semua kan pernah mengalami ya, kalau waktu kecil terus kita nggak mau sekolah, masih ngantuk lah, apa pengen tidur lagi kan, kita pasti alasannya sakit gitu ya, lemes lah atau kecapean lah, atau ya pokoknya kita bohongin sakit supaya kita nggak masuk sekolah ya. Gua sama nyokap gue tuh mikirnya gitu. Nah ini Zaki paling bohong ya, bohong sakit gitu ya, nggak apa, bilangnya panas, sebenarnya emang panas dia, bener kecapean gitu. Tapi kita mikirnya bohong, paling nggak mau sekolah. Akhirnya ya udah sekolah gitu. Dan setelah gua dan nyokap gua pikirkan lagi, ternyata
kok emang bener ya, setiap dia sekolah dan setiap dia pulang sekolah itu pasti badannya panas banget badannya. Itu sampai gak masuk sekolah tuh 2 sampai 3 hari tuh gak masuk sekolah ya, cuman gara-gara sehari masuk sekolah ngedrop di sekolah panas, pulang udah gitu sembuh lagi gitu. Pokoknya setiap pulang ke rumah, kan di rumah kan kalau misalkan sakit ya tidur gitu ya, tidur cuman main handphone doang, goler-goleran gitu ya, istirahat, itu dia nggak kenapa-napa, nggak panas, nggak batuk, nggak apa, bener-bener kayak sehat biasa gitu. Tapi saat dia masuk sekolah, setiap pulang sekolah pasti sakit, pasti itu sakit. Nah itu dari situ gue juga mikir, oh iya ya, kenapa ini setiap pulang sekolah kenapa sakit gitu ya. Ternyata memang dia jantungnya lemah dan tidak bisa kecapean cuy. Dan kemarin ini baru tahu, dan dia disuruh bed rest total sama dokternya selama 2 bulan. Dia nggak boleh melakukan aktivitas yang ngebuat dia capek dan yang ngebuat jantungnya tuh bekerja dengan keras ya. Contohnya kayak kalian lompat-lompat, lari, atau melakukan aktivitas apapun itu, ya kalian yang berhubungan dengan jantung kayak ngap gitu, itu nggak boleh. Karena jantung itu kan memompa ya guys. Ini yang gue diceritain sih sama dokternya. Jantung itu kan memompa ya. Nah itu ada katup, dia ngebuka, ngetutup, ngebuka, ngetutup. Nah saat ngetutup itu kan rapet harusnya. Tapi adik gue ini dia nggak rapet, jadi dia katupnya rada kebuka gini, otomatis saat dia menutup ada darah atau ada pembuluh darah yang masih keluar, dan itu bikin jantungnya tuh lemah gitu ya. Jantungnya mungkin berdebar kencang atau gimana, gue nggak ngerti ke istilah kedokterannya seperti apa. Dan penyakit ini itu disebabkan oleh virus guys, virus atau apa gitu ya, namanya virusnya gue lupa virus apa. Mungkin di waktu itu gue cari sih di internet, gue mungkin masih ada kali ya nama virusnya ya. Aduh, nama virusnya udah nggak ada guys, nama virusnya udah nggak ada. Pokoknya itu disebabkan oleh virus. Dan kata dokternya, virus ini misalkan nih ada 5 orang terkena virus yang sama, 5-limanya ini belum tentu terkena penyakit yang sama cuy. Dan Zaki ini saat terkena virus ini dia kenanya di jantung. Gue nggak tahu ini bad luck banget atau gimana, atau memang anaknya lemahnya di bagian situ, gue nggak ngerti. Tapi virus ini menyerang ke jantung dan timbullah penyakit yang dialami sekarang. Dan itu solusinya adalah pengobatan selama 5 tahun. Tidak ada cara lain. Cara lain hanya adalah disuntik 28 hari sekali selama 5 tahun. Nah antara dua itu, lu mau minum obat selama 5 tahun itu setiap hari, atau lu bolak-balik ke rumah sakit 28 hari harus disuntik secara 5 tahun. Selama 5 tahun, sorry. Dan itu bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang ini. Bener-bener gila sih menurut gua nggak bisa ngebayangin anak sekecil Zaki, anak seumur Zaki itu harus mengalami hal seperti itu dan harus bolak-balik ke rumah sakit selama 5 tahun ya. Dan minumin obat selama 5 tahun itu kurang lebih sampai umurnya berapa? 17 tahun mungkin. Itu sampai dia SMP SMA dia harus mengalami ini. Dan kalau misalkan itu nggak sembuh, kan kita kan ngomonginnya katup tadi ya, katup itu tidak tertutup rapat, otomatis dia harus diangkat. Katup di jantungnya itu harus diangkat, harus dibuatkan katup buatan. Dia harus dibikin buatannya supaya dia mau tertutup rapat gitu. Jadi otomatis dia harus melaksanakan operasi besar sebanyak dua kali untuk masalah jantungnya itu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih untuk kondisi adik gue saat ini. Dan gue sebenarnya gue cuman bisa doa, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Gue bener-bener speechless banget sih, jujur bener-bener gue kaget pakai banget ya kalau adik gue harus menjalani hal ini. Tapi ya selama gue menjenguk dia ke rumah sakit, dia masih sehat, masih bahas OPM sama gue ya, masih ngobrol, masih biasa sih, masih aktif anaknya. Cuman emang dia bener-bener nggak boleh kecapean, dan sekolah dia udah nggak boleh sekolah, dia harus benar-benar di rumah gitu. Jadi kalau sekolah pun, sekolah minta surat dokternya kalau dia emang harus disuruh bed rest total, tidak boleh melakukan aktivitas. Dan ya udah, dia paling masuk kalau ada ujian sekolah buat mendapatkan nilai di rapot, udah itu doang. Untuk masalah sekolah gue sih bodo amat ya, yang penting dia harus sembuh dan harus sehat dulu gitu ya. Dan ini menurut gue terlalu berat gitu buat dialami oleh seorang anak kecil yang harus berurusan dengan jantung. Gila, gue kecil separah-parah gue sakit waktu kecil gak ada hubungan sama jantung gitu, emang paru-paru aja gue yang bermasalah gitu ya. Dan ya kurang lebih seperti itu ya guys ya. Di sini gue berbagi info aja ke kalian, berbagi
ya sharing-sharing aja lah. Kalian jangan sampai kecapean, jangan sampai terlalu lelah gitu ya. Bahaya juga, ada virus-virus atau segala macam, harus dijaga metabolisme dan kekebalan tubuhnya. Dan semoga kalian sehat-sehat semua di sana. Gua di sini sangat amat membutuhkan doa kalian. Gua sangat mengapresiasi segala jenis doa kalian untuk kesehatan adik gua dan keluarga gua ya. Gua doain semua kalian sehat terus, dimudahkan rezekinya semuanya. Semoga berjalan lancar ya guys ya. Gaming Vibes jam 4.34 signing out. Sampai jumpa semuanya. Dah.